agama yang paling mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Inna dina 'indallahi Islam." Yaitu sungguhnya agama yang paling mulia di sisi kepada Allah yaitu agama Islam. Maka hadirin jamaah ba'da salat subuh yang sama-sama kita mencari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini pagi hari ini kita selalu banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempurnaan hidup, yaitu diberikan mata, digunakan untuk menghirup. Sampai saat ini kita bisa menghirup yang namanya udara yang segar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu mata, di mana mata ini bisa melihat sehingga kita bisa datang ke masjid yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini ataupun mushola. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita itu kaki. Kaki ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita digunakan untuk jalan yang kebenaran, jalan yang kebaikan, yaitu kita bisa melangkahkan langkah demi langkah untuk menuju yang mana mushola ini, untuk melakukan yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian mengikuti nikmat-Ku, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kalian tidak akan bisa untuk menghitung. Apabila daunan-daunan di dunia ini dan juga ranting-ranting pepohonan di dunia ini dan juga air-air yang ada di lautan di dunia ini dikumpulkan untuk mencatat atau menuliskan sebuah yang mana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka tidak akan bisa. Diulang 7 kali pun juga tidak akan bisa untuk menghitungnya, karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Allah Subhanahu wa taala tetap berikan yang mana kenikmatan tersebut kepada kita. Dan apabila kita kufur atas nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang bersyukur atas nikmat-Ku, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat tersebut kepada hamba-Nya. Dan barang siapa yang kufur, maka ingatlah, kata Allah, azab-Ku amat sangatlah pedih, kata Allah. Hadirin jamaah ba'da salat subuh rahimakumullah, di mana sama-sama kita mencari rahmatan atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita selalu bersyukur. Harta, tahta, dan juga seluruh apa yang kita kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada hamba-Ku yang bertakwa, melainkan yaitu hanya sehelai nyamuk. Maka dunia ini tidak akan Allah berikan kepada orang bertakwa. Kenapa? Kalaulah dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bertakwa, maka orang-orang yang ada di dunia ini sangat berlomba-lomba dalam kebaikan, terus berlomba-lomba. Maka dunia ini diberikan kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala katakan tidak akan memberikan dunia ini kepada orang-orang yang kafir, melainkan hanya sehelai nyamuk saja. Maka sehelai nyamuk ini tidak berharga berarti bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan dunia ini, apa yang ada di dunia ini itu hanya orang-orang kafir. Maka kita di dunia ini diperintahkan untuk beramal. Kenapa? Dengan amal-amal tersebut maka Allah Subhanahu wa taala balas di surga nanti. Allah Subhanahu wa taala balas
dengan susah payah kita, jerih payah kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seluruh harta dan juga benda. Maka hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kaya bukanlah termasuk kemuliaan dan juga miskin bukanlah termasuk suatu kehinaan. Lantas siapakah Allah? Lantas siapakah kita bilang siapakah yang mulia di dunia ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya yang mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada kita orang yang mulia di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di hadapan manusia bukan orang yang kaya. Dan juga orang yang paling hina di dunia ini bukanlah orang yang miskin. Maka siapakah orang yang paling mulia? Orang yang bertakwa. Takwa ini adalah maksud yang mana melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takwa, menjalankan segala perintahnya, yang mana disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh bersedekah. Ini termasuk daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala yaitu menjauhi perbuatan keji dan munkar, menjauhi dari segala apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, dan juga dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu minum khamar, riba, dan juga termasuk mengadu domba, menceritakan aib saudara muslim di depannya atau di belakangnya. Ini termasuk adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah larang kepada kita. Maka hadirin jemaah ba'da salat subuh yang sama-sama kita mencari rahmat dan firman Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dunia ini dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Kenapa? Karena kita bertakwa di dunia. Banyak sekarang orang tidak mulia. Kenapa? Karena dia mengejar-ngejar dunia. Di hadapan manusia mulia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala hina. Allah Subhanahu wa taala hinakan dia sehingga dia lupa. Sehingga dia lupa Allah Subhanahu wa taala berikan dunia kepada dia dan dia tidak ingat siapa yang memberikan dunia tersebut kepada dia. Maka Allah Subhanahu wa taala musnahkan dari apa yang dia miliki dan dari apa yang dia inginkan dan nikmati. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dunia, maka kita jalani dan juga kita nikmati dengan asas daripada perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan harta, maka kita sedekahkan kepada orang yang memerlukan, kepada anak yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu suatu rasa nikmat yang mana nikmat kesehatan. Maka kita gerakkan dan juga kita langkahkan kaki kita yang masih bisa melangkahkan yang menuju masjid, menuju daripada jalan kebaikan. Kita gerakkan selagi mana jalan itu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah ba'da salat subuh rahimakumullah, yang sama-sama kita mencari rahmat dan firman Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi-lagi dalam bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama saling dorong-dorong, saling bahu-bahu, saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dalam Ramadan bulan ini yang mana kita belum tahu Ramadan ke depan apakah kita jumpa pada Ramadan ke depan atau tidak jumpa kita, maka dengan asas yang mana kita bisa mandang dalam Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling terakhir, maka sama-sama kita
Hadirin jamaah ba'da salat subuh rahimakumullah, untuk menyempurnakan amal agama dan juga menyempurnakan sedekah kita, menyempurnakan salat kita yang dulunya kita sudah lama bertahun-tahun berhari-hari tidak pernah salat, berbulan-bulan tidak pernah salat, maka dalam bulan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah lipat gandakan daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka sama-sama kita saling dorong untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bulan Ramadan ini yang kita hadapi sekarang, bulan Ramadan paling terakhir, maka kita banyak merenungi apakah bulan yang sebelumnya kita sempurna atau belum untuk mengamalkan segala perintah Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu sama kita untuk saling mendorong dan juga saling bantu dalam kebaikan, dalam mengerjakan segala perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah hadirin ba'da salat subuh rahimakumullah, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa ini kita akan mulia di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan ganti yang mana jerih payah kita untuk mengusahakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan ganti di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita surga yang mana surga yang paling jauh tinggi, yaitu surga Firdaus. Orang berbondong-bondong ingin masuk surga Firdaus, di mana surga yang paling jernih, paling bersih, paling mewah, paling cantik dan juga paling indah di hadapan. Maka surga ini akan Allah SWT berikan kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan hanya melakukan sholat, bukan, tapi hanya itu menyempurnakan daripada sedekah, daripada zakat, daripada segala yang Allah SWT perintahkan kepada kita. Masya Allah. Surga ini Allah SWT tidak berikan kepada orang kafir, cuma Allah SWT berikan kepada hatinya yang mana bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang yang selalu apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala maka gemetarlah hatinya, maka keinginan dia untuk semakin selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin selalu bertambah untuk mempertingkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah hadirin ba'da salat subuh rahimakumullah, mari sama-sama kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu apa yang saya sampaikan demikianlah. Semoga saya sampaikan bisa menjadi ikhtibar dan pelajaran kita untuk saling bantu kita dan dorong-mendorong dalam kebaikan dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurangnya dan baik kesalahan saya dan kekhilafan saya dalam perkataan saya mohon maaf kepada jamaah ba'da salat subuh rahimakumullah. Apabila ada jalur yang patah, maka janganlah dimasukkan ke dalam jalan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, maka janganlah dibawa kemana-mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes